Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Muntholib di podcast PCNO Kota Malang. Saya berharap Anda semua sehat, Anda semua bahagia, karena kebahagiaan itu adalah keinginan kita semua. Karena itu kita pada kali ini dalam podcast ini agak khusus karena kita di NU akan membahas soal perekonomian. Kita tahu bahwa kalau ngomong NU itu tema tentang kajian sudah lengkap lah. Ngomong bahsul masail, bahas fikih, wah ini gudangnya. Bahas keilmuan juga gudangnya. Tapi kalau sudah ngomong perekonomian, ini masih patut kita pertanyakan. Ada kesan bahwa kalau sudah ngomong ekonomi itu NU kurang begitu semangat, katanya begitu. Ini nanti kita jelaskan, kita obrolkan tentang perekonomian NU itu seperti apa. Karena itu saya mengundang Ketua Lembaga Perekonomian PCNO Kota Malang, Bapak Profesor Ainur Rafiq. Assalamualaikum Bapak Ainur Rafiq. Alhamdulillah sehat Pak Ainur Rafiq. Alhamdulillah sehat. Nah ini Ainur Rafiq, tadi saya sudah menjelaskan sekilas, mungkin ditanggapi kalau salah. Ada kesan bahwa perekonomian, pengelolaan ekonomi umat di NU itu selama ini belum maksimal ya. Mungkin dijelaskan sebenarnya seperti apa sih, padahal kalau ngomong warga Nahdien itu kan sebenarnya sangat banyak, besar lah jamaahnya. Artinya ini menjadi, kalau ngomong ekonomi ini potensi untuk dikembangkan dalam bidang perekonomian, tetapi ada kesan, ini kesan saja, ini kok agak susah ya untuk pengembangan ekonomi di kalangan Nahdien. Benar atau tidak? Mohon dijelaskan Pak Ainur Rafiq. Terima kasih Pak Tholib. Jadi memang kalau kita lihat jamaah Nahdlatul Ulama itu kan stratanya kan dari yang paling tinggi sampai paling bawah begitu ya. Dan di sini kalau kita bicara perekonomian, memang mayoritas itu kan berada di perekonomian bawah begitu ya. Oleh karena itu NU sebagai sebuah Jam'iyah itu punya kewajiban untuk memberikan pembinaan begitu ya, agar para jamaah ini memiliki kemandirian secara ekonomi, secara finansial begitu. Dan jamaah NU ini ada di berbagai profesi ya. Nah, kalau profesi-profesi yang sudah mapan ya, seperti PNS dan ya, atau pekerja di perusahaan, itu barangkali secara finansial itu kan bisa secara rutin itu secara rutin itu kan bisa diperoleh gitu ya. Tapi bagaimana mereka yang memang bergerak di sektor informal atau UMKM, nah ini menjadi fokus yang penting untuk kita lakukan pembinaan ya secara intensif gitu ya, agar berkembang, tidak hanya menjadi gurem terus begitu kan ya. Nah, kalau kita lihat jumlah jamaah NU ini kan besar sekali gitu ya. Sehingga ini merupakan market yang potensial begitu. Jangan sampai nanti market ini justru dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Nah, justru orang NU harus berperan di situ, sehingga perekonomian ini akan bergerak ya di kalangan jamaah ini gitu, tidak sampai dimanfaatkan oleh orang luar gitu. Syukur-syukur kalau nanti itu bisa berkembang ya dari usaha-usaha yang dimiliki oleh jamaah NU ini, juga di samping melayani kebutuhan jamaah NU itu juga harapannya bisa melayani seluruh lapisan masyarakat begitu ya. Untuk bisa mencapai itu strategi atau yang sudah dilakukan PCNO Kota Malang, khususnya lembaga perekonomian apa, Mas? Ya, kami di LPNO Kota Malang pada awalnya kami
sudah melakukan pemetaan dulu gitu ya. Sebenarnya jamaah NU ini di Kota Malang ya itu memiliki usaha apa saja, ini penting pemetaannya. Sehingga di situ sudah kami lakukan pemetaan dan kami membuat grup begitu. Dan ternyata luar biasa begitu ya, bahwa jamaah NU Kota Malang ini usahanya itu di berbagai bidang ya. Ada jasa, kemudian ada produksi makanan, minuman, ya, kemudian di fashion dan banyak lagi lah begitu ya. Nah, ini kan potensi yang perlu kita kembangkan terus dan kita lakukan pembinaan agar produk-produk yang dihasilkan ini bisa bersaing gitu ya dengan produk-produk yang ada saat ini gitu di pasaran gitu. Karena bisa saja jamaah NU itu ketika membutuhkan produk tertentu ya, karena yang dihasilkan oleh jamaah NU ini kurang memiliki standar yang bagus gitu ya, sehingga mereka beli ke orang yang lain. Nah, ini kan sayang sekali gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa menghasilkan ya produk-produk yang dibutuhkan oleh para jamaah. Ini peran LPNU salah satu memberikan pembinaan. Apakah di sektor kualitasnya ya, kualitas produk, kemudian juga packagingnya bagaimana agar menarik kan begitu ya. Kemudian dari sisi legalitas ini juga penting gitu, karena kalau kita lempar ke pasar kalau tidak ada legalitasnya ya masyarakat juga akan ragu kan ini gitu ya. Juga kehalalannya gitu ya. Itu yang kami lakukan pembinaan juga. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memperkenalkan ke pasar ya, agar pasar tahu bahwa ada produk ini gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh LPNU. Jadi memberikan pembinaan di berbagai aspek ya, agar produk-produk yang dihasilkan oleh jamaah NU ini mampu bersaing di pasar. Iya, kadang kan kalau memproduksi itu banyak, pelatihan juga banyak, tapi laku atau tidak ini bagaimana biasanya yang dilakukan? Yang penting kan lakunya ini kan. Nah, sarana untuk laku ini biasanya agak susah gitu. Bagaimana yang dilakukan? Itu pentingnya network begitu ya. Nah, jadi kami sudah membuat grup ya, itu UMKM di bawah binaan LPNU Kota Malang, itu bisa saling terhubung begitu ya. Misalkan pengusaha butuh bahan baku itu bisa dipenuhi oleh yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi bisa saling bekerja sama begitu ya. Kadang-kadang produk yang sama itu ketika ada permintaan yang tinggi, dia kapasitas produksinya nggak mampu memenuhi, sehingga bisa menggandeng jamaah NU yang lain yang punya produksi yang sama, tentunya dengan kualitas yang terstandar tadi gitu. Makanya pentingnya standarisasi itu gitu loh. Kami juga telah memberikan pelatihan ya kepada UMKM di binaan LPNU ini adalah tentang marketing ya di sosial media gitu ya. Sekarang kan digital marketing ini kan menjadi kekuatan baru begitu. Saat ini kan kita tidak bisa hanya mengandalkan konvensional, tapi juga bagaimana media di internet, e-commerce ini bisa kita manfaatkan gitu ya, agar orang yang membutuhkan produk kita itu bukan hanya lokal saja, tapi dari tempat-tempat lain dimanapun bisa tahu. Ya, tadi kan disebut bahwa jamaah NU itu kan sangat banyak dan pasar yang potensial. Selama ini apakah jamaah yang banyak ini sudah minded untuk menggunakan produk-produk binaan PCNU, LPPCNU atau belum ya selama ini ya? Kalau belum itu kenapa kira-kira? Ya, terus terang belum memang gitu. Makanya kami berupaya untuk terus membuat network ini gitu ya. Karena kita tahu bahwa untuk keperluan rumah tangga saja itu kan begitu besarnya. Juga ada pesantren-pesantren di bawah NU ini kan juga banyak ya. Di situ ada santri yang butuh suplai ya tentang bahan makanan dan seterusnya. Ini kan selama ini belum tergarap dengan baik. Oleh karena itu setelah kami melakukan
pendataan tadi ya, pemetaan gitu, sehingga kami tahu petanya kekuatan dari para UMKM NU itu seperti apa gitu. Saat ini kami pada tahap untuk memperluas jaringan tadi untuk apa ya, menyalurkan gitu ya produk-produk ini ke sementara ke orang NU dulu begitu, karena jamaahnya begitu besar gitu ya. Nah, nanti kalau itu sudah tergarap dengan baik, tentunya tidak menutup kemungkinan masyarakat luas akan juga mengkonsumsi atau membeli ya produk-produk dari UMKM ini. Atau mungkin begini ya, kira-kira ada nggak mindset jamaah NU itu nggak puas nggawe produknya orang NU sendiri, itu ada nggak mindset kayak gitu? Nah, ini kalau memang ada, itu kan perlu ada mungkin ya, perlu ada satu kebijakan khusus ya dari jamiah, dari jamiah seakan mewajibkan, itu memungkinkan nggak? Meskipun agak susah, memungkinkan nggak kira-kira gitu? Ya itu mungkin himbauannya. Kita tahu bahwa kegiatan di kalangan jamaah NU ini kan cukup banyak ya. Katakanlah tahlilan itu kan minimal seminggu sekali. Kemudian mungkin ada hajatan kematian ya. Kemudian juga resepsi pernikahan dan seterusnya. Ini kan luar biasa sebenarnya ya. Nah, kalau kesadaran dari para jamaah ini untuk memanfaatkan produk-produk UMKM NU, saya pikir itu bisa jalan. Iya, bisa jalan, perekonomian bisa mudah seperti tadi yang saya katakan. Makanya memang ini perlu ada himbauan lah. Kalau mewajibkan nampaknya susah ya, himbauan begitu ya kepada seluruh jamaah dan juga pengurus gitu ya, pengurus dari mulai ranting ya sampai ke PC gitu untuk yang memenuhi kebutuhannya itu selama bisa dipenuhi oleh UMKM NU ya belilah di situ gitu, jangan di tempat lain gitu. Minimal mungkin pernah nggak diamati ketika kegiatan di PCNU sendiri misalnya, itu produk baik itu makanan atau yang lain itu miliknya jamaah binaan NU sendiri atau enggak, itu kan bisa dilihat sebenarnya. Itu pernah diamati kayak itu? Ya sebenarnya kalau riset secara ilmiah belum dilakukan, tapi pengamatan sehari-hari itu bisa kita lihat ya, memang belum semuanya ya menggunakan produk-produk dari UMKM NU. Tapi kami mulai Ramadan kemarin itu mencoba memperkenalkan produk-produk dari NU ini, dari jamaah NU ya, melalui paket sembako kemarin gitu ya. Jadi kan ada safari Ramadan itu dari masjid ke masjid tiap hari ya, itu di samping lembaga takmir masjid ya yang punya kegiatan pengajian, kajian dan seterusnya. Nah di situ kami kerjasama gitu, LPNU ikut di situ gitu. Misalkan hari ini di masjid A, besok kita bersama-sama itu dengan lembaga takmir masjid ini gitu. Dan alhamdulillah dari situ ya sebenarnya karena sembako yang kami sediakan ini lebih murah karena ada kita subsidi begitu ya, itu banyak sekali permintaan gitu ya. Tapi karena kapasitas terbatas sehingga ya kami batasi tiap masjid itu 100 paket itu ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah mampu sampai 1000 paket itu. Insya Allah untuk Ramadan yang akan datang itu bisa lebih banyak lagi kami upayakan ya, tentunya kerjasama nanti dengan lembaga takmir masjid dan juga mungkin Lazisnu begitu ya, untuk dukungan agar ya saya pikir seperti Lazisnu itu kan juga butuh paket-paket sembako yang mungkin untuk para duafa begitu ya, itu harapannya ya ke LPNU begitu ya, karena LPNU ini kami sudah melakukan kerjasama dengan banyak supplier begitu, sehingga harganya itu lebih kompetitif gitu ya. Makanya kesadaran tadi ya, makanya himbauan ini perlu bahwa setiap lembaga di bawah NU begitu kalau membutuhkan, atau juga jamaah NU kalau membutuhkan barang apa saja itu bisa kontak ke LPNU gitu, karena LPNU nanti bisa menghubungkan ya ke
ini apa ke UMKM tadi ya di bawah binaan LPNO atau juga dengan supplier kami gitu yang nanti bisa memberikan harga spesial begitu ya. Dan tentunya kalau di sini kan ada margin ya, ada keuntungan gitu bagi LPNO. Nah, ini sebenarnya nanti larinya juga ke lembaga gitu ya, ke PCNO harapannya, sehingga PCNO ini memiliki kemandirian finansial kan begitu. Jadi kalau untuk pengurus enggak gitu ya, insya Allah pengurus LPNO sudah cukup lah ya dengan pekerjaan yang selama ini ditekuni. Tapi ya itu tadi kita ingin membangun begitu ya, dan memberikan asistensi ya kepada UMKM jamaah NU dan juga memberikan sumbangan secara finansial gitu ya kepada PCNO gitu, sehingga kalau ada kegiatan apapun itu bisa mandiri secara ekonomi kan begitu. Ini Pak Rafiq, ini mungkin pertanyaan terakhir. Jadi kalau saya melihat di berbagai organisasi yang lain, tanpa bermaksud membandingkan, itu gerakan ekonominya sangat maju, berkembang dan tertata dengan rapi. Sementara di NU secara pengamatan saya secara umum itu masih agak pelan, terlambat. Itu pengamatan Pak Rafiq karena apa kira-kira ya? Ya, memang ini perlu keseriusan ya dari khususnya pengurus LPNO, karena itu kan amanah begitu ya, bahwa kita diberi amanah, lembaga ini diberi amanah untuk menggerakkan sektor ekonomi baik di jamaah maupun di lembaga-lembaga amal usaha begitu ya yang dimiliki oleh NU begitu ya, agar bagaimana agar ini bisa produktif begitu ya. Nah, kalau produktif tentunya kan akan menghasilkan satu keuntungan finansial kan begitu. Ini ada nggak kaitannya dengan soal mindset warga atau jamaah lah, kurang begitu care, kurang begitu serius terhadap pengembangan usaha atau seperti apa kira-kira? Iya, kalau dari sisi UMKM-nya sih mereka serius begitu ya, dan ini memang perlu kita kawal terus gitu ya, kita berikan asistensi kurangnya apa begitu. Ini peran LPNO gitu. Tapi dari sisi produk-produk ini bagaimana bisa dibeli oleh jamaah NU, ini yang memang kesadarannya masih kurang gitu. Oleh karena itu perlu memang kesadaran kolektif ya, baik itu pengurus tadi dari tingkat ranting ya sampai PC bahkan PB begitu ya, dan juga para jamaah semua untuk memenuhi kebutuhan hariannya begitu ya, selama bisa dipenuhi oleh jamaah, oleh UMKM di bawah NU ini ya, atau juga dari amal usaha NU ini ya, harapannya beli di situ begitu ya, jangan di tempat yang lain. Kalau kesadaran kolektif itu ada, insya Allah ini akan bergerak dan kita maju seperti halnya mungkin jamaah-jamaah lembaga-lembaga yang lain. Baik Pak Rafiq, tentu kita semua berharap dengan diskusi ini ada satu kesadaran kolektif yang diharapkan tadi, sehingga perekonomian warga NU khususnya dan secara jamaah maupun secara jamiah ini bisa berkembang, amal usahanya bisa menghidupi dalam tanda petik organisasi itu. Tentu potensi ini sangat besar karena melihat begitu banyaknya jamaah di NU, tinggal bagaimana menumbuhkan dan kesadaran dan juga melakukan pendampingan terhadap usaha-usaha di bawah binaan Nahdlatul Ulama. Semoga ini bermanfaat dan semoga yang memberikan inspirasi lah, terutama kepada seluruh jamaah, bisa saling membantu dalam usaha pengembangan ekonomi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.